Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninda Nabila Eka Putri, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0548734486. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah Pancasila. Video ini membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin Orde Baru sampai masa reformasi. Pancasila merupakan dasar negara yang digunakan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan negara dan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa ini, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat kebangsaan sangat ditekankan pada masa ini. Bisa dibilang, Pancasila menjadi fondasi utama berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal akibat pengaruh dari Belanda. Pancasila pada masa ini tetap digunakan sebagai dasar negara, tetapi penerapannya tidak terlalu menonjol karena sistem pemerintahan yang berbeda. Jadi, bisa dibilang peran Pancasila pada masa ini cenderung kurang kuat. Lalu kita masuk pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, tetapi menggunakan sistem demokrasi liberal. Banyak partai politik bermunculan dan sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kondisi politik pada masa itu tidak stabil. Walaupun Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun penerapannya belum berjalan secara maksimal karena fokus negara pada masa itu lebih banyak pada konflik politik yang sedang berlangsung. Lalu setelahnya kita masuk pada masa demokrasi terpimpin yang berjalan dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Pancasila tetap digunakan pada masa ini, tetapi penafsirannya cenderung mengikuti kehendak pemimpin. Muncul juga konsep Naskom, yaitu gabungan antara nasionalis, agama, dan juga komunis. Jadi, pada masa ini Pancasila masih digunakan, tetapi lebih diarahkan oleh pemerintah. Jadi, pada masa ini Pancasila masih tetap digunakan sebagai dasar negara, tetapi penerapannya lebih diarahkan oleh pemerintah. Berikutnya kita masuk pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Pancasila sangat ditekankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, semua organisasi diwajibkan menggunakan Pancasila sebagai asas tunggalnya. Pemerintah juga membuat program P4 untuk memahami dan mengamalkan Pancasila. Namun, di sisi lain, kebebasan berpendapat dibatasi, dan Pancasila kadang digunakan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Dan terakhir, yaitu masa reformasi yang berjalan dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demokrasi menjadi lebih terbuka dan masyarakat memiliki kebebasan dalam berpendapat. Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia, tetapi dalam penerapannya tidak lagi dipaksakan seperti pada masa sebelumnya. Tantangannya pada masa ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap diterapkan di tengah perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi. Nah, dari perjalanan sejarah tersebut, kita bisa lihat bahwa nilai-nilai Pancasila mulai dari persatuan, demokrasi, keadilan, dan semangat kebangsaan selalu hadir di setiap masa. Meskipun cara penerapannya pada setiap masa itu berbeda-beda.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang dapat saya ambil dari sejarah Pancasila pada masa ke masa, yaitu sebagai generasi muda, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada masa sekarang ini, kita sudah banyak terpengaruh oleh globalisasi dan budaya luar. Demikian tugas ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.